Hai hai hai. Hari ini kita akan mempelajari tentang momentum. Bayangkan, kamu sedang berburu harta karun. Dan setelah berbulan-bulan mencari, kamu telah menemukan kuil yang hilang. Setelah sekian lama, akhirnya kamu dapat menjarah semua harta karun tersebut. Tetapi ketika mencoba melakukannya, kamu menyadari bahwa peti itu ada di balik dinding kaca yang besar. Dan lebih buruknya, musuh bebuyutan kamu juga berada di sana, dan dia memiliki batu raksasa untuk membantunya, sedangkan kamu hanya memiliki kelereng di tas. Apa yang harus kamu lakukan untuk memecahkan dinding kaca dan mengambil semua harta karun tersebut? Mari kita perkirakan rencana dari saingan kamu. Jika dia melempar batu, kaca akan mudah pecah. Bisakah Anda melempar kelereng dan mengharapkan hal yang sama terjadi? No. Itu mungkin tidak akan berhasil untukmu. Tetapi mengapa? Perbedaan yang jelas antara kelereng dan batu adalah ukurannya. Tepatnya, mereka memiliki massa yang berbeda. Batu yang lebih berat adalah yang mampu memecahkan kaca, karena memberikan gaya yang lebih besar pada dinding. Apa yang baru saja kamu ketahui adalah bahwa gaya yang diberikan suatu benda bergantung pada massanya. Jadi, dengan menggunakan batu, kaca akan mudah pecah, dan saingan kamu mungkin menang. Sekarang, kamu harus memikirkan, dengan hanya kelereng, bagaimana kamu bisa memecahkan kaca? Setelah berpikir lama, kamu mempunyai ide. Kamu memeriksa kantong kembali dan menemukan pistol mainan. Kamu memiliki rencana menembakkan kelereng dengan pistol tersebut. Rencana ini mungkin berhasil, tetapi mengapa? Karena sekarang, kelereng kamu memiliki kecepatan yang jauh lebih besar. Kecepatan yang lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih besar pada dinding kaca, dan itu memungkinkan untuk pecah. Dari rencana ini, kamu menyadari satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi gaya, yaitu kecepatan. Jika kamu menggabungkan dua hal yang baru saja dipelajari, kamu dapat mengatakan bahwa gaya yang diberikan oleh suatu benda bergantung pada massa dan kecepatannya. Apa yang baru saja kita ketahui, seorang ilmuwan yang bernama Newton telah menemukannya sejak lama. Dia merasa bahwa jika kita menggabungkan massa dan kecepatan, kita dapat berbicara tentang gaya. Dan ketika benar-benar memikirkan ini, Newton melahirkan konsep momentum. Momentum memberi kita ide yang lebih baik tentang gaya. Momentum dilambangkan dengan huruf P, dengan M sebagai massa dan P sebagai kecepatan yang mempengaruhinya. Momentum juga menggambarkan tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Jadi, batu memiliki banyak momentum karena memiliki massa yang besar, sedangkan kelereng memiliki lebih banyak momentum karena kecepatannya yang lebih tinggi. Dan karena momentum besar ini, keduanya mampu memecahkan kaca. Sekarang, kamu dan lawanmu mengerti apa itu momentum dan cara kerjanya. Semakin besar massa, semakin besar momentum. Sama halnya dengan semakin besar kecepatan, semakin besar momentum. Setelah kamu dan musuhmu memahami momentum, ada satu hal lagi yang perlu kalian pahami sebelum benar-benar mengambil harta karun tersebut, yaitu saat batu dan kelereng menabrak kaca. Kalian menyadari sesuatu, batu dan kelereng menyentuh kaca dalam waktu yang sangat singkat, tapi efeknya besar. Nah, momen singkat saat benda menyentuh kaca itu melibatkan sesuatu yang disebut impuls. Impuls adalah perubahan momentum yang dialami suatu benda akibat gaya yang bekerja selama waktu tertentu. Atau, karena impuls menyebabkan perubahan momentum, maka I sama dengan delta P yaitu perubahan momentum, sama dengan momentum akhir yaitu P akhir, dikurangi momentum awal yaitu P awal. Momentum awal akan lebih besar dibandingkan momentum akhir karena kecepatan dan gayanya. Sedangkan momentum akhir akan bernilai 0 karena benda berhenti. Nah, bagaimana jika sekarang kalian berdua memecahkan kaca secara bersamaan dan membagi harta itu secara merata? Jadi, semuanya adil. Saya yakin semuanya setuju. Dan kamu senang mempelajarinya.